语言爬满了甲骨。 Situasi berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Lawan dia sampai mati. Salah satu dari mereka meraung dan mengaktifkan artefak berharganya. Dengan suara payang keras, artefak berharga hancur. Salah satunya langsung diinjak oleh Si Hao dari atas. 9 tua, kamu. Sisanya terkejut sekaligus marah. Sementara itu, seseorang mengangkat suaranya dan mencoba mengirim pesan. Apakah semua baik-baik saja? Si Ziming, sepupu Si Ziteng bertanya, karena dia tahu betul bahwa pemuda itu bukan orang biasa. Melihat kavaleri klan hujan berdiri di luar tanpa masuk, dia menjadi khawatir dan berkata, ikuti aku masuk, aku akan melihat ke dalam. Begitu mereka melangkah ke bagian dalam kedai, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ayo bergerak bersama dan hancurkan pola formasi. Si Ziming memerintahkan. Kerumunan berteriak setuju dan bertindak sesuai. Yumu. Seseorang berteriak kaget. Di halaman, satu orang tetap dalam pertempuran dengan remaja itu. Dia dikelilingi oleh cahaya hitam, dan orang ini adalah Yumu, seorang jenderal terkenal dari klan hujan. Namun sekarang, dia tampak kusut dan kehabisan tenaga. Dia adalah, Yumu berbalik untuk melihat kerumunan dan mencoba meneriakkan sesuatu. Pada akhirnya, darah menyembur keluar dari mulut Yumu saat tangan menekan lebih jauh ke bawah. Kerumunan itu ketakutan. Siapa Yumu? Dia adalah pria yang sangat kuat yang selamat dari pertempuran 100 klan. Namun sekarang, dia meninggal dengan kematian yang menyedihkan di bawah penindasan seperti itu. Kamu sudah melakukannya sekarang, anak muda. Hatimu benar-benar ganas, mengambil semua kehidupan ini. Kamu benar-benar Raja Iblis. Teriak Si Ziming. Apakah kamu bahkan peduli dengan martabatmu lagi? Si Hao bertanya dengan suara tenang, yang juga memiliki kualitas yang menakjubkan, meresahkan semua orang yang mendengarkannya. Nada suaranya menjadi dingin saat dia melanjutkan. Kamu datang ke sini untuk membunuhku terlebih dahulu, tetapi malah mati di tanganku, namun kamu menuduhku kejam. Ini hanyalah puncak dari ketidaktahuan. Apakah kalian selalu seperti ini, atau apakah kalian mencoba membuat lelucon? Pertanyaannya tajam dan memalukan. Itu tidak hanya membuat wajah sekelompok orang yang marah menjadi sangat merah, tetapi juga sangat kesal. Rain Clan, kalian semua benar-benar luar biasa. Anda belum membuat kemajuan. Orang seperti apa yang kamu kirim? Itu sama sekali tidak cukup untuk membunuh. Si Hao menggelengkan kepalanya. Mata Rain Clansman benar-benar merah. Kelompok ahli Yumu memimpin untuk masuk terlebih dahulu, dan mereka seharusnya memberikan dukungan kapan saja. Saat ini, tidak ada dari mereka yang bisa melihat ekspresi Si Hao, karena begitu dia bergabung dengan tubuh emas abadi. Siapa sebenarnya kamu? Si Ziming berteriak, karena sepertinya Yumu melakukan semua yang dia bisa untuk meneriakkan identitas orang ini sebelum mati. Namun, dia hanya berhasil mengeluarkan dua kata yang tidak berarti. Kenyataannya, semua orang di sini merasakan jantung mereka berdetak seperti orang gila, ke titik di mana mereka ingin segera berlari. Bahkan Yumu terbunuh, jadi mereka jelas bukan lawan individu ini. Tidak peduli berapa banyak mereka melebihi dia. Kalian semua harus pergi ke neraka dan mengadakan reuni. Suara Si Hao menjadi dingin. Dia bergegas dan langsung pergi ke Si Ziming. Dia membumbung tinggi ke langit seperti logam hitam yang dingin dan tanpa ekspresi. Dengan suara pu, Si Ziming terguncang begitu keras sehingga dia memuntahkan beberapa suap darah. Raja yang mulia, hanya dua kata ini yang bisa menggambarkan kekuatan ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu kuat dan menakutkan? Si Hao tidak mengatakan apa-apa saat dia melihat orang-orang ini. Dia mengambil tindakan lagi, karena dia tidak ingin berubah menjadi Asura dan membunuh orang-orang ini secara bersih, tetapi dia juga tidak mau membiarkan para pemimpin kelompok ini pergi. Isi bersama, teriak Si Ziming. Kekuatan lawan pasti tidak bisa diremehkan, karena satu orang tidak cukup untuk mengalahkannya. Sayangnya, Si Hao tidak mau memberinya kesempatan itu. Dia terpaksa mengambil tindakan, karena dia tidak ingin berlama-lama di sini. 10 lorong surgawi dibuka, dan ruang itu dibengkokkan dengan simbol-simbol yang cemerlang. Mereka membanjiri seperti gelombang besar, benar-benar membekukan ruang di sini. Gerakan Si Ziming dan para pemimpin lainnya disegel. Ini adalah pemenjaraan mutlak. Sama sekali tidak ada ketegangan yang terlibat, karena mereka tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Dia bergegas, dan Si Ziming dipenggal.
Mayat tanpa kepala jatuh ke tanah. Pada waktu yang sepertinya bersamaan, beberapa orang lainnya dipenggal dan dibunuh di sini. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Pasukan yang tersisa gempar. Pertempuran ini baru saja dimulai, namun hasilnya membuat semua orang gemetar ketakutan. Meskipun mereka semua telah mengalami pertempuran berdarah, mereka masih benar-benar ketakutan. Membunuh. Ada beberapa orang yang berteriak keras. Mereka benar-benar bisa disebut pejuang, karena mereka tidak takut pada Raja Iblis seperti anak muda. Pada akhirnya, seberkas cahaya terbang melewati, dan orang-orang ini terpotong di pinggang. Mayat mereka jatuh ke tanah, membuat tempat ini berbau darah. Klan hujanku tidak akan membiarkanmu pergi. Kemanapun kamu melarikan diri, kamu masih akan mati. Seseorang berteriak, tapi dia jelas terlihat galak sementara hatinya pengecut. Si Hao mengarahkan jarinya ke celah di antara alis orang itu, menyebabkan darah bermekaran dari lokasi itu. Dia pingsan dengan kepala masih menghadap ke langit. Tidak perlu bagi klan hujanmu untuk mencariku. Saya akan pergi mengunjungi sekte Anda sekarang. Si Hao meninggalkan tempat ini dengan langkah besar. Peristiwa di Tiger Gate Tavern dengan cepat menyebar, memicu kegemparan besar. Orang-orang di dekatnya semua diaduk dan dengan cepat bergegas ke tempat kejadian. Mereka semua terkejut. Anak muda macam apa ini? Dia sebenarnya sangat tidak terkendali dan tidak terkendali. Dia membunuh orang-orang dari Martial Imperial Manor dan menantang Rain Clan, ini terlalu kuat dan mendominasi. Kenyataannya, saat para ahli klan hujan terbunuh, sudah ada kuda lapis baja yang bergegas menuju klan untuk melaporkan situasinya. Namun, bagaimana mereka bisa lebih cepat dari Si Hao? Dia tidak menggunakan teknik Kun Peng yang sebenarnya, dan hanya menggunakan teknik yang rusak, tetapi dia masih melakukan perjalanan secepat kilat. Di belakangnya ada sepasang sayap emas saat ia melakukan perjalanan melalui ibu kota dan bergegas ke mansion klan hujan. Ini adalah manor besar dengan gerbang tinggi dan tinggi. Pintu masuk utama megah dan megah dengan dua binatang batu yang kuat di sampingnya. Itu memberi tempat ini penampilan yang spektakuler dan luas. Belum lama ini, Dewa Iblis Besar telah menghancurkan tempat ini sepenuhnya, tetapi melalui renovasi dan rekonstruksi klan hujan, rumah besar itu menjadi lebih besar. Dinding halaman merah pucat dan ubin emas samar terbentang di depan seperti kota. Klan hujan mengatur semuanya dengan cermat, dengan banyak simbol dan formasi hebat yang diukir di atasnya untuk melindungi sekte. Saat Si Hao berdiri di sana, dia langsung memikirkan banyak hal. Klan hujan tidak meninggalkannya dengan satu perasaan pun yang baik. Tanpa menyebut Ibu Si Yi, hanya sikap mereka saat itu sudah meninggalkan kesan yang sangat buruk. Ketika Si Ziling membawanya keluar dari ibu kota dan melakukan perjalanan ke perbatasan barat, klan hujan mengirim sekelompok besar ahli untuk memburu mereka, membuat keluarganya mengalami kemalangan berulang kali. Saat itu, klan menggunakan dekrit surgawi untuk membunuh keluarga mereka dan melenyapkan mereka sepenuhnya. Pada akhirnya, Si Ziling mengalami cedera serius, dan tubuhnya menjadi sangat lemah. Setelah bertahun-tahun berlalu, klan hujan masih belum mau menyerah. Mereka terus mencari informasi tentang keluarganya, dan bahkan menemukan tanah leluhur kedua. Meskipun mereka tahu bahwa King Feng adalah pengganti, mereka masih melukainya tanpa perasaan. Sikap dingin dan tak kenal lelah klan hujan, serta gaya mendominasi mereka akan selalu membuat Si Hao mengepalkan tinjunya. Mereka benar-benar menindas orang lain dengan tak tertahankan. Tanpa menyebutkan dendam dari Hundred Sateret Mountains dan Void God Realm, seperti yang kamu inginkan untuk berurusan dengan kakekku saja perlu diselesaikan. Ini bukan pertama kalinya Si Hao melakukan kontak dengan mereka. Kebencian di antara mereka telah lama muncul, jadi tidak ada sedikit pun keraguan dalam membuat keputusan untuk datang ke sini. Ada niat pertempuran yang mengamuk di dalam dirinya. Orang seperti apakah kamu? Pergi, jangan blokir gerbang Rain King Manor kita. Kami berbicara kepada Anda. Apakah kamu tuli? Apakah Anda mendengar apa yang kami katakan? Ini bukan tempat di mana orang sepertimu bisa berdiri. Cukup jelas bahwa mereka yang menjaga manor tidak menyambut. Begitu mereka melihat Si Hao sementara berdiri di sana sambil melihat manor ini, mereka segera mulai mencaci maki dan mengusirnya. Si Hao langsung mengambil tindakan, mengabaikan orang-orang ini. Dia menciptakan tangan hitam besar, dan dengan suara honglong, tangan agung itu menghantam gerbang agung. Meskipun tempat ini dijaga oleh formasi besar dan simbol, di bawah kekuatan penuh Si Hao, itu masih hancur di bawah satu serangan. Dengan hancurnya bangunan megah itu,
terdengar suara yang sangat besar. Suara itu menyebar jauh ke jalan-jalan, dan orang-orang di dekatnya semua tercengang. Siapa orang ini? Dewa Iblis Agung telah datang sebelumnya untuk membuat gangguan besar. Pakar yang menjaga Rain Clan Manor tercengang. Dia benar-benar terpana. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan lebih tidak sopan. Siapa yang berani datang dan mengganggu tempat ini? Semua orang tercengang dan tidak percaya. Seberapa berani Anda harus bersikap begitu kejam di depan klan hujan? Itu hanya anak berusia 10 tahun atau lebih, jadi apakah dia bosan hidup? Seluruh jalan pada awalnya sunyi, dan kemudian keributan besar terjadi. Kamu siapa? Apakah kamu mencari kematian? Orang-orang di Rain Clan Manor sangat marah sehingga mereka mulai gagap. Ini terlalu jauh. Menurut dia, tempat seperti apa Rain King Manor itu? Mereka merasa sangat tercekik akhir-akhir ini karena satu dewa iblis besar telah mempermalukan orang-orang klan mereka. Apakah klan hujan benar-benar tidak menurun? Pada saat ini, orang-orang ini tidak bisa tidak berpikir seperti ini. Kalau tidak, bagaimana bahkan seorang anak muda berani menggertak mereka? Kami sedang membicarakanmu. Apakah Anda mendengar kami? Kamu mau mati. Orang yang menjaga gerbang menggunakan raungan semacam ini untuk melampiaskan amarahnya. Jika kamu tidak ingin mati, maka nyahlah. Si Hao menjawab dengan dingin. Dia sekali lagi mengangkat tangannya, dan itu memiliki kekuatan yang sama kuatnya. Telapak tangan hitam itu sangat luas, dan dengan suara honglong, dinding runtuh. Batu seukuran batu giling terbang kemana-mana saat asap dan debu melayang ke udara. Orang-orang Rain Clan menjadi bodoh. Apakah ini nyata? Mereka merasakan aliran panas menelan seluruh tubuh mereka. Mereka sangat kesal. Segera setelah itu, masing-masing dari mereka berteriak keras sebelum bergegas membunuh. Ini terlalu tak terkendali dan sombong. Apakah orang ini berpikir bahwa klan hujan itu penuh dengan penurut, tempat seseorang bisa menggertak sesuka hati? Apakah ini tempat yang bisa mereka hancurkan hanya karena mereka mau? Ini adalah tempat yang dikenal sebagai keluarga kuno yang telah diturunkan dari tahun-tahun kuno. Mereka semua merasa bahwa bocah ini sudah gila. Kalau tidak, mengapa dia berani bertindak begitu sombong? Ini benar-benar tidak masuk akal. Suara weng-weng yang memekakkan telinga bisa terdengar saat teknik-teknik berharga menari-nari. Semua jenis cahaya bersimbol berkedip, menerangi tempat ini dengan terang. Namun, Si Hao hanya membuat gerakan menggesek dengan tangannya, dan langit yang penuh dengan simbol benar-benar dilenyapkan. Mereka berubah menjadi untaian energi esensi sebelum menghilang. Sangat kuat, orang-orang ini merasakan ketakutan yang menahan, tetapi mereka masih tidak berhenti. 10 atau lebih orang menerkam seperti binatang buas, dan masing-masing dari mereka sangat gagah berani. Mereka sangat marah, dan jika mereka tidak menyingkirkan anak muda di depan mereka, maka mereka akan menjadi gila karena nyala api yang menyala di dalam diri mereka. Si Hao tidak terlalu memperhatikan mereka dan tidak langsung mengambil tindakan terhadap mereka. Sebaliknya, dia dengan paksa menginjak tanah dengan cara yang kuat dan mendominasi. Dengan suara honglong, puing-puing beterbangan kemana-mana, dan tangga di Rain King Manor benar-benar runtuh. Selain itu, ada retakan besar yang muncul di tanah satu demi satu. Mereka memanjang keluar, meninggalkan celah-celah gelap dan dalam. 10 orang itu segera tersandung, dan kemudian mereka semua terlempar keluar. Mereka bertabrakan dengan dinding halaman dan gerbang yang rusak, menimbulkan asap dan debu dalam jumlah besar. Sekelompok orang terkejut dan marah pada saat bersamaan. Anak muda ini sangat menakutkan, meruntuhkan tanah dengan satu langkah dan melepaskan gelombang kekuatan yang sangat besar. Bahkan mereka terpengaruh dan dikirim terbang keluar. Anak muda yang sangat kuat. Tidak heran dia berani bertindak begitu arogan. Orang-orang ini ketakutan. Pada saat yang sama, mereka segera pergi untuk melapor kepada atasan mereka karena setelah mereka mengalami alarm dan kemarahan pertama, mereka menyadari bahwa masalah ini tidak sederhana. Meskipun itu adalah anak muda lajang, masih ada kemungkinan dia akan membawa masalah besar. Siapa yang berani membuat keributan di Rain King Manorku? Gerbang hancur, dan dinding halaman runtuh, mengejutkan orang-orang di dalamnya. Ada beberapa ahli yang kebetulan mengawasi tempat ini, jadi mereka dengan cepat muncul. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, dan hanya melepaskan telapak tangan lain, menghancurkan dinding halaman yang tersisa berkeping-keping. Area yang menghadap ke jalan benar-benar runtuh menjadi reruntuhan. Adegan ini membuat mereka yang bergegas sangat marah sehingga wajah mereka memucat.
Di antara mereka, salah satu individu secara langsung mengeluarkan artefak berharga dan bergegas maju dengan membunuh. Anak muda ini bertindak terlalu agresif. Namun, yang membuatnya terkejut adalah bahwa dengan satu kepalan tangan anak muda itu, suara yang tajam dan jernih terdengar di udara. Artefaknya yang berharga retak dan hancur. Apa? Sangat sulit untuk dihadapi. Bagaimanapun, masalah ini tetap harus cepat ditangani. Buat dia menderita, atau kita akan dihukum berat oleh klan, kata seseorang. Setelah mengalami pertempuran Great Demonic God, tindakan pencegahan klan hujan menjadi lebih ketat. Orang-orang ini mengawasi halaman depan, dan mereka semua jarang terlihat ahli. Mereka bertugas menjaga kedamaian Manor, dan karena kesalahan besar terjadi hari ini, mereka harus bertanggung jawab. Mereka mengeluarkan kotak batu dengan ekspresi serius, seolah-olah mereka mengeluarkan artefak surgawi. Mereka sangat khusyuk, dan kemudian dengan bantingan keras, kasus itu dibuka. Cahaya berharga yang berkilau meledak dari dalam dan energi pembunuh merembes keluar. Beberapa orang mulai melantunkan mantra, dan kotak batu mulai berdering dengan suara. Hanya dalam sepersekian detik, formasi pedang muncul dan menutupi tempat ini. Itu mengelilingi ruang di sekitar mereka, dan 8 pedang terbang keluar. Mereka semua hanya sepanjang telapak tangan, tetapi mereka berkilau dan transparan. Gelombang energi membunuh dilepaskan. Mereka dengan cepat meretas dengan kecepatan yang melebihi kilat. Si Hao mengelak dan menghindari mereka. 8 pedang benar-benar terbang melewati jalan yang panjang, dan batu kapur yang keras itu seperti tahu di depan mereka. Itu langsung dipukul menjadi banyak bagian. Si Hao diberi ketakutan yang bagus. Orang-orang ini semua bisa dianggap ahli, tetapi harta leluhur yang diberikan kepada mereka bahkan lebih luar biasa. Itu pasti artefak pembunuhan hebat yang jauh melampaui level orang-orang ini. Sebuah pedang biru mengiris. Panjangnya hanya sekitar setengah kaki, tapi itu sangat tajam. Itu seperti seberkas cahaya surgawi dari laut biru, penuh dengan niat membunuh. Si Hao menjentikkan jarinya, menyerang pedang tulang biru berkilau ini. Suara yang tajam dan jernih terdengar, dan itu dikirim terbang. Namun, itu tidak rusak, memberinya kejutan. Pedang terbang yang sangat kuat. Bahan yang digunakan untuk membuatnya kokoh, kemungkinan besar disempurnakan dari tulang keturunan yang menakutkan. Ada beberapa pola yang diukir di atasnya, yang kemungkinan besar mengapa itu bisa menerima serangannya. Pada saat yang sama, 7 pedang terbang lainnya juga menebas dari segala arah. Energi pedang secara mengejutkan seperti gelombang yang mengamuk saat mereka mengalir. Gelombang energi yang menakutkan menjadi lebih besar dan lebih besar. Apa? Si Hao terkejut. Formasi pedang ini cukup tangguh. Setelah pedang pertama terbang, pedang kedua akan menyerbu dengan cahaya pedang yang bahkan lebih kuat. Yang ketiga akan terbang setelah itu, dan cahaya pedang darinya akan sekali lagi meningkatkan kekuatannya. Dengan cara yang sama, pedang berikutnya akan selalu lebih kuat dari yang terakhir. Ini benar-benar gelombang pedang satu demi satu. Cahaya itu menyilaukan saat menembus ke dalam jiwa semua orang. Energi mereka berlapis di atas satu sama lain, terus tumbuh dalam kekuatan. Pada saat 8 pedang diretas, seolah-olah lautan energi pedang sedang turun. Itu sangat menakutkan. Sungguh formasi pedang yang mengesankan, ini jelas merupakan senjata pembunuh hebat yang diturunkan dari zaman kuno. Si Hao terkejut. Jelas bahwa Rain King Manor menjadi jauh lebih bijaksana setelah mengalami tragedi seperti itu terakhir kali. Formasi pedang yang mengerikan diletakkan di sini, dan itu pasti bisa dianggap sebagai pengaturan pembunuhan yang luar biasa. Pemandangan yang langka. Mata si Hao mulai menyala dengan penuh gairah. Dia tidak menyangka akan melihat harta yang begitu langka saat dia memasuki Rain Manor. Pada akhirnya, dia hanya memikirkannya dengan hati-hati, tetapi tidak langsung menemuinya. Ketika 8 pedang terbang sekali lagi terbang, dia langsung melepaskan 10 lorong surgawinya. Di dalam pancaran pedang yang indah, pedang terbang di udara benar-benar terperangkap. Mereka kemudian menghilang dan tidak lagi keluar lagi. Bukan formasi pedang yang begitu kuat, melainkan kekuatan yang dihasilkannya terlalu besar. Si Hao tidak ingin melawannya secara langsung, jadi dia menggunakan metode yang paling kuat dan efektif untuk menyingkirkan artefak berharga ini. Kamu, orang-orang ini semua terkejut. Ini adalah salah satu formasi pembunuhan paling kuat klan mereka yang dianggap luar biasa dan harta yang langka. Mereka dipoles dari 8 jenis tulang simbol keturunan. Setiap pedang sangat tajam, dan simbolnya rumit dan misterius.
Namun, pada akhirnya, mereka ditangkap begitu saja. Si Hao pasti mendapatkan harta kali ini. Tujuan menempatkan formasi pedang langka seperti itu di bagian luar sekte mereka adalah untuk membuat mereka yang menyerbu ketakutan, namun pada akhirnya, dia mencuri mereka begitu saja. Mereka bahkan tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan kekuatan mereka. 10 lorong surgawi, kamu, wajah orang-orang ini memutih. Seolah-olah mereka mengingat sesuatu, dan masing-masing dari mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Si Hao mengeluarkan dengusan dingin dan meludahkan seberkas petir ungu. Dia tidak ingin bertengkar dengan orang-orang ini. Tempat ini segera dikelilingi oleh garis demi garis cahaya warna-warni ungu, menciptakan jeritan yang menyedihkan. Petir bergemuruh dan bergema di jalan-jalan yang panjang. Semua orang terkejut, karena Manor akan sangat terganggu lagi. Pertempuran diputuskan dengan sangat cepat. Semuanya di sini rusak dan berantakan dengan tubuh hangus tergeletak di mana-mana. Dari waktu ke waktu, garis-garis petir akan tumpah. Semua orang berkedut, orang-orang ini akan sulit untuk bangun lagi. Meskipun mereka tidak mati, mereka pasti tidak bisa melawan lagi. Saya tidak ingin membantai semua orang di sini, tetapi jika saya terpaksa, maka biarlah. Si Hao dengan tenang berkata, tempat ini benar-benar kacau. Ketika surat itu dikirim di dalam Rain Manor, sekelompok orang bergegas keluar. Mereka benar-benar marah, apakah dia sengaja menamparkan wajah mereka. Semua orang tahu bagaimana Dewa Iblis Agung menyiksa mereka belum lama ini, benar-benar mempermalukan mereka. Namun sekarang, seorang anak muda bertindak dengan cara yang sama. Apakah dia mencoba meniru Dewa Iblis Agung? Siapa orang kurang ajar yang menyebabkan keributan di rumah klanku? Setelah teriakan keras, 10 orang muncul dan dengan cepat mengepung Manor. Pada saat ini, jalanan juga semakin bising. Rentetan kejadian yang baru saja terjadi sangat mengejutkan mereka sehingga mereka tidak bisa bereaksi dengan baik. Anak muda ini sangat berani, membuat semua orang gemetar. Cepat dan pergi lihat. Masalah besar lainnya sedang terjadi di klan hujan. Ada beberapa aktivitas hari ini. Gerbang keluarga hujan dirobek lagi oleh seseorang. Seorang anak muda dengan paksa mengambil tindakan dan merobohkan sekelompok orang. Sepertinya Rain King Manor akan memberikan pertunjukan hebat lainnya untuk kita lihat hari ini. Jalan utama penuh dengan teriakan dan kebisingan. Informasi dengan cepat menyebar keluar. Wajah Rain Clansman jatuh. Setelah kejadian hari ini, mereka tidak diragukan lagi menjadi bahan tertawaan. Semua orang dari ibu kota memperhatikan mereka dengan geli. Ini benar-benar contoh dari satu hal yang salah sehingga yang lainnya menjadi salah. Pada saat ini, Si Hao mengeluarkan 8 pedang terbang dan dengan hati-hati melihatnya. Dia tidak bisa tidak terkejut karena ini adalah barang yang benar-benar bagus. Mereka digiling dari tulang keturunan, dan setiap pedang memiliki warna yang berbeda. Mereka bersinar dengan kilau dan kilau. Seperti yang diharapkan, ini adalah artefak berharga yang tidak biasa. Jika dia tidak membuka 10 lorong surgawi untuk mengumpulkannya dengan cepat, mereka benar-benar tidak akan mudah dihancurkan. Itu akan sangat bermasalah untuk dihadapi, dan dia pasti akan membuang sedikit usaha. 8 pedang setan telah jatuh ke tanganmu. Orang-orang dari klan hujan mengungkapkan ekspresi yang lebih buruk lagi. Ini adalah salah satu artefak pembunuhan besar klan, dan entah bagaimana, bahkan tanpa menunjukkan kekuatan penuh mereka, mereka dicuri oleh pihak lain. Wajah semua orang menjadi mendung. 8 pedang setan yang sebenarnya dikenal karena reputasinya yang luar biasa di tahun-tahun kuno. Mereka disempurnakan dari tulang simbol primordial dari 8 burung surgawi yang berbeda dan binatang buas berdarah murni. Kemudian, mereka dicocokkan dengan seni pedang dan pesona menjadi formasi pedang. Itu dikenal untuk membunuh orang-orang kudus dan melenyapkan setan. Hanya saja, tulang primordial binatang buas kuno yang dilambangkan sangat berharga. Jadi bagaimana bisa semuanya jatuh ke tangan orang lain? Pesona dan seni pedang diturunkan, tetapi bagaimana bahan yang digunakan untuk memperbaiki 8 pedang setan bisa dengan mudah dikumpulkan? Mereka hanya bisa diganti. Di zaman modern, siapa yang bisa membantai 8 burung dewa dewasa atau binatang buas berdarah murni? Si Hao terkejut menemukan pesona di kotak batu. Ini adalah kejutan yang menyenangkan baginya. Karena itu adalah benda kuno yang setara dengan diagram. Itu bisa digunakan untuk membuat formasi Eight Vicious Sword yang sebenarnya. Aku benar-benar tidak pernah menyangka bisa mendapatkan barang sebagus itu. Siapa tahu, suatu hari,
Saya mungkin bisa mendapatkan 8 potong binatang buas kuno atau tulang simbol burung surgawi dan menciptakan formasi 8 pedang setan yang sebenarnya, katanya pada dirinya sendiri. Dia dengan cepat memperbaikinya sedikit. Siapa tahu, dia mungkin harus mencoba pedang itu nanti. Siapa kamu? Teriak orang-orang dari klan hujan. Simpan kata-katamu. Tidak peduli dari mana Anda berasal, hal-hal yang telah Anda lakukan terlalu berdosa untuk dilepaskan. Kamu akan mati di sini. Teriakan itu nyaris terdengar histeris. Seringai muncul dari sudut mulut Si Hao. Klan hujan selalu bertindak dengan cara yang mendominasi selama beberapa tahun terakhir. Kemarahan yang membara tidak mengganggunya sedikit pun, karena dia ada di sini untuk bertarung sejak awal. Akulah yang mengirimimu hadiah. Si Hao berkata dengan suara rendah. Apa? Kamu adalah orang yang mengirim kepala itu kembali. Salah satu dari mereka meledak menjadi marah. Di mana Yumu? Beberapa ahli perkasa berteriak dari gerbang yang porak-poranda. Tuan Yumu terbunuh dalam aksi, seseorang di kavaleri menjawab dengan suara menangis. Orang bodoh. Memarahi beberapa ahli perkasa klan hujan. Mereka telah mengirim begitu banyak orang untuk menaklukkan hanya satu orang, namun mereka tidak hanya terbunuh oleh target, tetapi juga memimpin musuh langsung ke gerbang mereka. Apakah klan hujan benar-benar menurun? Ditindas oleh Dewa Iblis Besar adalah satu hal, tetapi bagi seorang remaja untuk mengacaukan mereka dengan sangat buruk, apakah ada martabat yang tersisa di klan ini? Kamu ada benarnya. Bahkan jika mereka berhasil membunuh bocah ini pada akhirnya, mereka tetap akan dipermalukan. Dikejar ke rumah oleh musuh mereka seperti ini, jika itu untukku, aku lebih suka tidak memiliki gerbang bergaya seperti itu, hehe. Raut wajah anggota klan hujan semakin gelap dengan komentar dari orang banyak. Bunuh dia. Tidak peduli siapa dia atau dari mana asalnya, bunuh dia sekarang dan jangan menunjukkan belas kasihan. Seorang pria tua muncul dan memerintahkan kerumunan untuk beraksi dengan lambaian tangannya. Salah satu dari mereka mengeluarkan karung dan berteriak, pergi ke neraka. Saat lorong surgawi terbuka, Suan Ni ungu bergaris emas keluar dengan raungan. Yang memegang karung angin adalah yang pertama menderita. Suan Ni meraung lagi, dan kilat yang dimuntahkannya menjadi semakin menakutkan. Suan Ni ungu, kamu adalah di belakang. Beberapa anggota klan hujan merasakan mata mereka berkedut. Mereka agak curiga dan langsung memikirkan bocah jahat itu. Mungkinkah itu dia? Mereka merasakan darah mengalir ke kepala mereka sekaligus. Setelah Suan Ni menghilang ke lorong surgawi, kedamaian dan ketenangan kembali ke tempat ini. Tidak ada lagi petir atau kabut air, dan langit di atas tampak jernih. Klan hujan sangat lemah, kata Si Hao. Setelah menderita satu demi satu kegagalan, apa yang paling dibenci oleh klan hujan adalah ejekan dan penghinaan semacam ini. Kekalahan yang tak henti-hentinya telah memenuhi hati mereka dengan kebencian. Membunuh. Teriak seseorang, yang menyerbu ke depan dengan ganas dan memanggil jaring raksasa yang terbuat dari tendon naga banjir. Dia bergerak cepat dan mendarat seperti kilat. Si Hao terkejut dan langsung menghindar. Namun, web itu aneh dan mengikutinya dengan cermat. Itu segera menyusulnya dan melilit tubuhnya. Jaring penahan abadi. Seseorang mengenalinya dan berteriak kaget. Keributan diskusi meletus dari kerumunan di jalan, karena mereka tidak tahu bahwa klan hujan bisa membuat artefak ajaib seperti itu. Ia bisa mengikuti targetnya dan tidak akan berhenti sampai mangsanya tertangkap. Si Hao berjuang keras, membuat jaring menyala dengan cahaya yang besar. Simbol yang tak terhitung jumlahnya menyala, dan itu hampir seperti menggali ke dalam dagingnya saat itu mulai memurnikannya. Bunuh dia sekarang. Orang-orang dari klan hujan berteriak saat mereka berlari ke depan, menyerang Si Hao sekaligus. Buka! Teriak Si Hao. Api yang membakar muncul dari seluruh tubuhnya. Dengan ledakan keras, seluruh jaring terkoyak. Sementara itu, dia memanggil artefak berharganya dan mengacungkan tinjunya tanpa henti. Dengan serangkaian suara pengpeng, beberapa orang terlempar satu demi satu. Jangan hanya berdiri di sana, bunuh dia sekarang. Seorang tetua sekte dari klan hujan memerintahkan dengan keras. Saat berikutnya, seluruh kavaleri dan ahli perkasa lainnya semuanya menyerbu bersama. Berbagai simbol terbang di udara menuju Si Hao. Dengan suara Weng, Si Hao memanggil formasi pedang yang diperolehnya saat itu. Dalam sekejap, 8 pedang terbang mengaduk 1000 gelombang pasang saat rasa dingin yang menggigit menekan ke arah kerumunan. Hawa dingin yang mengerikan membuat mereka merinding.
Ksatria yang paling dekat dengan depan segera terbelah dua oleh salah satu pedang terbang bersama dengan binatang buas yang dia tunggangi. Darah mereka berceceran di mana-mana. Pedang terbang kedua disapu, memenggal kepala seorang ahli yang perkasa. Tubuh tanpa kepala itu hancur menjadi genangan darah. Dengan menyerang sekaligus, mereka sebenarnya telah mengaktifkan formasi pedang untuk mengerahkan kekuatan maksimumnya. Hampir semua pedang berhasil mengenai target, dan 8 pedang terbang tumbuh lebih kuat dengan setiap serangan. Dengan akumulasi kekuatan mereka, kemampuan surgawi mereka mampu mengguncang langit dan bumi. Suara puput terdengar tak henti-hentinya saat jumlah kepala yang berguling-guling di tanah bertambah dengan cepat. Tak lama, rengekan binatang buas memenuhi udara, dan tubuh menumpuk di luar gerbang Rain King's Manor. Darah segera tumpah ke seluruh tanah. Puluhan kepala manusia dan mayat ahli perkasa berserakan di mana-mana. Adegan seperti itu mengejutkan semua orang di jalan dan membuat kulit mereka tertusuk ketakutan. Dia hanyalah seorang remaja, namun para ahli dari klan hujan tidak dapat menahan serangannya. Cara dia mengalahkan mereka semudah memanen tanaman. Si Hao berbaris masuk dengan langkah besar, membuat wajah orang-orang klan hujan pucat pasi karena ketakutan. Mereka terus tersandung, seolah-olah mereka melihat iblis. Mereka benar-benar ngeri. Pindah ke formasi. Diperintahkan seorang penatua. Serangkaian bendera formasi muncul dan berkibar tertiup angin. Si Hao tidak berani memperlakukan serangan ini dengan sembarangan, dan sudah bersatu dengan tubuh emas abadi beberapa waktu lalu. Sebuah cahaya hitam berkedip di sekelilingnya yang sangat terang dan cemerlang. Simbol muncul dalam kelompok, dan bendera raksasa bergemuruh. Bendera-bendera itu terus melebar, seolah-olah akan mencapai awan. Kabut menyelimuti langit, mengisinya dengan kilatan petir dan gemuruh guntur. Sayangnya, ini tidak cukup untuk menghentikan si Hao. Saat dia menyerang dengan satu tangan terbuka, iluminasi hitam melebar dengan tiba-tiba dan meledakkan area simbol yang luas menjadi berkeping-keping. Lebih dari selusin bendera raksasa patah menjadi dua. Si Hao meledakkan formasi besar itu sebelum meledak ke dalam manor. Kamu tidak akan kemana-mana. Masuk ke sini. Beberapa pria tua muncul, salah satunya memegang pagoda di tangannya. Dia melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Pagoda itu membesar sendiri untuk menyedot si Hao ke dalam. Sebuah cahaya warna-warni kabur mengalir di sekitar pagoda. Bagus. Sekarang lelehkan dia, teriak orang-orang tua itu. Seluruh pagoda diterangi saat berkas cahaya surgawi menggantung darinya seperti tirai api yang menyala. Pagoda itu gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, mencoba merebus si Hao sampai mati. Namun, ini hanya berlangsung sebentar sebelum pagoda itu bergetar hebat. Ukurannya meningkat tiba-tiba, dan pada akhirnya, pagoda itu meledak dengan ledakan keras, menghasilkan serangkaian jeritan dari kerumunan, karena puing-puing menembus banyak pembudidaya dan melukai mereka dengan parah. Sementara benar-benar tertutup dalam cahaya hitam, si Hao berlari keluar seperti dewa iblis. Dia tidak takut saat dia berjalan lurus ke depan. Sekelompok orang mencoba menghalangi jalannya, tetapi mereka bukan tandingan si Hao. Darah menyembur keluar dari mulut mereka dari benturan, dan beberapa bahkan terlempar. Si Hao menyerang lagi, dan halaman yang luas di depannya runtuh. Tak satu pun dari istana atau aula selamat dari serangan itu. Halaman itu sekarang benar-benar hancur, ditutupi oleh puing-puing dan puing-puing. Aku tahu itu. Rumah Raja Hujan akan dibongkar lagi. Raja Hujan Manor selalu mendominasi, tetapi sekarang pertarungan telah dibawa ke depan pintu mereka, apalagi ini adalah kedua kalinya sekarang. Bahkan istana mereka sedang dihancurkan. Ini benar-benar penghinaan, dan reputasi mereka akan rusak secara permanen. Banyak orang sedang menonton di luar. Beberapa mencibir, sementara yang lain menghela nafas secara emosional. Semua reaksi ini membuat orang-orang dari klan hujan merasa takut dan marah. Berdiri di atas tumpukan puing, si Hao melihat sekeliling dengan sikap memerintah sebelum melanjutkan perjalanannya ke depan. Tangannya yang terbuka menyapu ke samping saat dia bergerak, menggiling istana besar dan halaman ke tanah. Dia mungkin juga telah menamparkan wajah anggota klan hujan. "Siapa kamu?" teriak seseorang. "Siapa saya?" Si Hao berhenti dan menyaksikan kelompok Rain Clan dengan wajah acuh tak acuh. Dia melepaskan penyamarannya. "Apa, itu kamu?" teriak kerumunan Rain Clan. Mata banyak orang menjadi merah ketika mereka mengenali si Hao. "Aku ingin merobek kulitmu dan mencabut tulangmu." Banyak orang terengah-engah. "Pernahkah kalian semua bertanya-tanya hal apa yang telah kalian lakukan saat membenciku?"
Jelas kalian yang mencoba menyingkirkanku lebih dulu. Demikian pula, mata si Hao menjadi merah. Dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap klan ini. Dia percaya pada alasannya sendiri. Kenangan gelap Ibu Siyi mencungkil tulang tertingginya di dalam klan hujan sering muncul di benaknya. Setiap kali dia mengingatnya, tubuhnya akan langsung menegang. Bahkan lebih sedikit kebutuhan untuk berbicara tentang bagaimana klan mengejar si Ziling sampai ke perbatasan barat, serta bagaimana Martial Imperial Manor memperlakukan kakek 15 dan anggota klan lainnya. Tindakan mereka sangat terkenal. Pada saat yang sama, dendam untuk perang Paviliun Mending Surga bahkan lebih tak termaafkan. Murid-murid klan hujan berkultivasi di dalam tanah suci kuno, tetapi tidak tahu bagaimana menunjukkan rasa terima kasih. Pada saat yang genting, mereka menyerang Paviliun Mending Surga saat itu turun, menebang leluhur mereka serta saudara laki-laki dan perempuan senior mereka. Itu semua untuk mendapatkan hal-hal seperti teknik rahasia yang berharga. Ketika si Hao memikirkan hal-hal ini, matanya langsung menjadi merah. Dia tak berdaya menyaksikan para tetua meninggal dalam pertempuran dan Lin Mu senior terbunuh. Dia tidak bisa menenangkan pikirannya saat ini. Pantas, ternyata itu kamu. Hari ini, kami pasti akan membunuhmu. Orang-orang dari klan hujan berteriak. Sekelompok orang sudah siap secara mental. Mereka semua mengeluarkan berbagai teknik berharga mereka dan menggabungkannya bersama. 9 surga Reindao. Orang-orang ini mengeluarkan lolongan hebat. Tubuh mereka semua diterangi, dan simbol tak berujung muncul. Air mekar seperti bunga satu demi satu, menutupi langit dan bumi dalam kabut hujan. Tempat ini menjadi sangat berkilau, dan hujan deras turun. Aku juga tidak memiliki perasaan yang baik terhadap kalian. Kalian semua akan ditekan dan dibunuh. Teriak si Hao. Dia sekarang sudah berkepala dingin dan tidak dalam kondisi mental gelisah sebelumnya. Di jalanan, semua orang mulai menyuarakan kecurigaan mereka karena kata-kata dari kedua belah pihak cukup mengejutkan. Namun, klan hujan sangat marah sehingga mereka masih belum mengungkapkan siapa si Hao sebenarnya. Apalagi, si Hao mengungkapkan penampilan aslinya saat punggungnya menghadap ke jalan. Setelah itu, seluruh tubuhnya sekali lagi diselimuti cahaya hitam, sehingga tidak ada penonton yang bisa melihatnya. Akibatnya, semua orang merasa sangat frustrasi dan ingin tahu siapa dia sebenarnya. Dengan suara gempa honglong yang keras, ombak membubung ke langit, mengubah tempat ini menjadi dunia air. Mereka mengepung reruntuhan dan istana yang runtuh terendam. Puing-puing tidak lagi terlihat. 9 surga Reindao adalah kemampuan surgawi skala besar. Sulit bagi satu orang untuk menggunakannya, dan begitu banyak orang harus bekerja sama untuk mengaktifkannya. Kekuatannya luar biasa hebat, membuat semua orang terkesiap. Bahkan ada yang mengatakan bahwa serangan terakhir 9 surga Reindao adalah kemampuan surgawi terlarang yang menyentuh alam dewa. Mengikuti kanopi cahaya yang menyilaukan, bunga lotus yang sangat besar bermekaran. Itu berfungsi baik sebagai bentuk pertahanan maupun serangan saat mengepung anggota klan hujan. Ketika kelopak bunga menjulur keluar, gelombang kekuatan hidup yang meremajakan akan meruntuhkan langit dan menyerang si Hao. Ini adalah kekuatan air. Itu sangat bagus. Ekspresi anak iblis itu berubah. Begitu banyak orang yang mengaktifkan teknik berharga yang kuat ini, melebihi harapannya. Dia tidak bisa menghindarinya dan hanya bisa menghadapinya secara langsung, karena semua rute pelarian ditutup dengan teknik ini. Dia melepaskan raungan. Cahaya menutupi tubuhnya dan simbol muncul dalam jumlah yang padat. Lapisan spiral emas muncul, ini adalah teknik berharga Kunpeng. Itu diam-diam diaktifkan olehnya. Teknik ini jauh lebih kuat daripada teknik Golden Spiral Ripple yang dia gunakan di masa lalu. Di tubuhnya, seolah-olah gerbang emas muncul satu demi satu. Tersimpan di dalamnya berbagai makhluk surgawi, dan itu sangat mempesona sehingga orang lain tidak bisa melihat langsung ke arahnya. Karena dia tidak bisa menghindari serangan ini, maka dia akan benar-benar menghilangkan dan memperbaikinya hingga bersih. Dia memiliki teknik berharga yang sangat kuat yang berada di peringkat 10 kejam kuno. Dengan kekuatan semacam ini yang mendukungnya, dengan tubuhnya pada tingkat alam transformasi roh yang sempurna, serta dagingnya menjadi roh. Kekuatan dan kerja tim mereka yang tumpang tindih tidak membuatnya merasa takut. Sebagai gantinya, dia mengedarkan simbol Kunpeng dalam keadaan kacau balau dan menggunakan teknik agung yang berharga untuk menyerang. Pada saat ini, tubuh emas hitam abadi yang telah bergabung dengan tubuhnya tampaknya telah mengembangkan kemegahan emas samar lainnya dari jauh.
Segera setelah itu, seluruh tubuhnya seperti matahari yang terik yang tidak bisa dilihat secara langsung. Langit bergetar, dan kanopi hujan mulai melebar. Bunga teratai bermekaran saat kekuatan air menjadi jauh lebih kuat. Itu membawa aura kehidupan saat menyerang dengan ganas. Tangan Si Hao mulai bergerak, menghasilkan pancaran sinar menyilaukan yang menembus bunga teratai raksasa itu satu demi satu. Namun, kekuatan surgawi yang bergegas terus menyerang di setiap celah. Pada saat ini, tubuhnya mengalami transformasi. Teknik Kun Peng mulai bersinar, melahap dan menyerap semuanya dengan cara yang gila. Itu membuatnya tampak seperti dewa tertinggi sejati. Di tubuhnya, simbol yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam spiral. Mereka tampaknya mengambil bentuk, menjadi kecil, makhluk tertinggi emas satu demi satu yang duduk di dalam. Jenis adegan ini benar-benar mencengangkan. Bahkan Si Hao sendiri sedikit terguncang. Teknik berharga Kun Peng terlalu kuat, jauh melebihi teknik yang rusak. Dia tidak menerima cedera sedikit pun, dan terlebih lagi, tubuhnya sekarang memiliki banyak kekuatan surgawi yang tersimpan sebagai hasilnya. Bagian pertama dari 9 surga Rein Dao hilang begitu saja. Tunjukkan padaku apa yang kamu dapatkan. Si Hao meraung. Pedang patah muncul di tangannya, dan setelah kekuatan surgawi dimasukkan ke dalam, suara weng-weng meletus. Serangkaian petir surgawi yang mengejutkan ditembakkan dan diretas. Tepat pada saat ini, bentuk kedua dari tirai hujan diaktifkan. Bunga teratai yang bahkan lebih besar mekar, dan kekuatan surgawinya meningkat dalam jumlah besar. Kedua belah pihak bertabrakan, menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Semuanya bergetar dengan suara wenglonglong, dan seolah-olah seluruh tempat dilemparkan ke dalam kekacauan. Cahaya menyilaukan menutupi seluruh tempat ini. Tubuh Si Hao mulai bergoyang sedikit saat dia mundur. Jejak mengerikan tertinggal di tanah satu demi satu, menyebabkan retakan hitam besar yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Jelas betapa mengejutkannya serangan ini. Di sisi lain, seseorang dari klan hujan menjerit sedih. Pedang itu mungkin membelah teratai, dan sebagai hasilnya, beberapa individu di sana meledak di tempat. Mereka berubah menjadi kabut berdarah dan meninggalkan pasta daging. Yang menakutkan adalah bunga teratai itu berkumpul kembali dan melepaskan serangan ketiga. Semua orang yang melindungi klan hujan serta ahli lainnya semuanya menambahkan kekuatan mereka, membuatnya lebih cerah dan cemerlang. Ekspresi Si Hao menjadi serius. Dia sekarang mengerti arti sebenarnya dari 9 surga Rein Dao. Bunga teratai akan mekar 9 kali, dan kekuatannya akan meningkat pesat setiap kali, menjadi lebih kuat. Tidak heran, 9 surga, ada dalam namanya. Benar saja, setelah bunga teratai mekar untuk ketiga kalinya dan menutupi dunia dengan kekuatannya, gelombang kekuatan surgawi yang tak terbatas menghantam seperti lautan. Itu jatuh dari atas dan mengguncang semua arah. Si Hao menggunakan pedang yang patah untuk memotong sebagian besar tirai cahaya. Namun, dia masih tenggelam pada akhirnya. Pada saat ini, teknik berharga Kun Peng menunjukkan kekuatan surgawinya lagi. Simbol emas terjalin, dan spiral itu mulai melahap dengan panik satu demi satu. Sosok emas kecil yang hidup dan hidup kembali terbentuk di dalam spiral. Sangat kuat, Si Hao tidak mengagumi Lotus lawan, melainkan teknik berharga Kun Peng. Itu benar-benar surga yang menentang kemampuan surgawi. Itu hampir maha kuasa, memberinya kejutan yang sangat menyenangkan. Klan hujan semua tercengang. Ketika layar cahaya menghilang, mereka melihat bahwa pihak lawan sama sekali tidak terluka. Itu benar-benar tak tertahankan bagi mereka. Berapa banyak ahli yang bergabung bersama untuk membuat serangan ini. Bentuk keempat menyerang. Si Hao tidak menggunakan kekuatan surgawi apapun yang dia serap untuk menghadapinya, tetapi malah terus melahap dan membiarkannya berasimilasi ke dalam tubuhnya sendiri. Kekuatan surgawi di tubuhnya sangat luas dan tak terbatas karena beredar sesuai dengan teknik Kun Peng. Orang-orang Rein Clan tercengang dan tidak percaya apa yang terjadi. Bunga teratai kelima mekar, dan kekuatan surgawi bahkan lebih mencengangkan, membuat banyak kekuatan besar dari ibu kota berseru dengan takjub. Setelah spiral emas di permukaan tubuh Si Hao menelan semua esensi spiritual, sosok emas kecil di dalamnya menjadi lebih besar. Mereka menempatkan diri di belakang tubuhnya. Cahaya surgawi menyilaukan bahkan ketika menonton dari kejauhan. Seluruh dunia tampaknya telah tenggelam dalam nyanyian para dewa. Itu bermartabat dan agung, suci dan menguntungkan. Apa yang sedang terjadi? Materialisasi dewa. Satu orang memanggil.
Ketika ada pengguna kemampuan divin yang hebat yang berdiri terpisah dari massa dan menunjukkan kemampuan divin mereka, ada kemungkinan pemandangan aneh semacam ini akan muncul. Namun, dalam suatu era, hanya ada sedikit yang mampu melakukan ini di dunia. Pada kenyataannya, tidak satupun dari mereka membuat asosiasi mental ini menjadi teknik berharga Kunpeng, karena kemampuan surgawi yang mengejutkan dunia ini sangat misterius. Ini bervariasi dari individu ke individu, sehingga tidak mungkin untuk menggambarkannya dengan sempurna. Wajah Rain Clansman semuanya memucat. Tepat pada saat ini, Si Hao mengacungkan pedangnya dan akhirnya melepaskan serangan. Itu bertabrakan dengan 6 kanopi cahaya itu, membuat langit dan bumi bergetar hebat. 5 dari halaman Rain Clan hancur. Bahkan formasi hebat yang melindungi bagian dalam klan tidak cukup. Istana, aula, bangunan, dan bahkan halaman yang luas hancur total. Si Hao terhuyung-huyung dan terus melangkah mundur. Klan hujan berada dalam kondisi yang lebih buruk, batuk darah dalam jumlah banyak dan bergoyang-goyah dari sisi ke sisi. Satu-satunya hal yang meyakinkan mereka adalah bahwa masih ada 3 serangan kuat yang tersisa. Apa yang terjadi? Semua orang terguncang. Ketika kanopi cahaya ketujuh dilepaskan, simbol di bawah kaki Si Hao berkedip, membentuk awan emas. Itu terbentuk dari simbol, secara langsung memungkinkan dia untuk terbang ke langit dan berdiri di udara. Surga, perwujudan dari awan ajaib. Itu adalah awan keberuntungan yang dianugerahkan oleh surga yang memungkinkan seseorang untuk terbang puluhan ribu li. Untuk seseorang semuda dia untuk mendapatkan awan berharga seperti ini, itu terlalu tak terbayangkan. Satu orang berteriak, bagaimana mungkin awan keberuntungan turun? Ini benar-benar pemandangan yang aneh. Banyak orang tercengang, karena bahkan mereka yang telah menjadi tuan selama 10 tahun merasa sulit untuk memanggilnya. Hanya Si Hao sendiri yang tahu bahwa ini bukanlah awan ajaib yang sebenarnya, melainkan sebuah fenomena yang diciptakan oleh teknik berharga Kunpeng. Dia telah mengumpulkan begitu banyak kekuatan surgawi sehingga dia tidak bisa menahan lautan esensi spiritual di dalam tubuhnya. Akibatnya, ia keluar dari bawah kakinya dan membentuk awan keberuntungan. Dia mencobanya dan menemukan bahwa awan ini juga memungkinkan dia untuk melakukan perjalanan dengan cepat. Seolah-olah dia didukung oleh sepasang sayap Kunpeng. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda dapat terus mengambil semuanya. Salah satu tetua Rain Clan berteriak. Dia memimpin orang-orangnya untuk mengaktifkan teknik berharga bersama lagi. Ketika bunga teratai ke-8 mekar, langit dan bumi mulai bergema. Gelombang energi menakutkan meletus di wilayah ini, menarik perhatian setiap raja yang mulia. Mereka semua terbang ke udara dan melihat ke arah ini. Air terjun yang tak terbatas jatuh. Bunga teratai bermekaran, dan kelopak besar yang mempesona terbang di atas. Saat mereka menjalin pembunuhan, kekuatan air ada di mana-mana. Si Hao merasakan tekanan besar, tetapi dia masih terus melahap energi esensi. Helai demi helai simbol berputar-putar di luar tubuhnya, membuat senjata satu demi satu. Mereka ditampilkan di sekelilingnya, jam, pagoda, pedang, kuali, dan lainnya mulai bergemuruh dan berdering dengan suara bergema. Selain itu, masih ada banyak gambar di sekitarnya. Sebenarnya ada iblis dan dewa yang bergerak. Pada saat ini, tubuh Si Hao menjadi sangat kuat. Dengan mengangkat tangannya, seolah-olah dia bisa menghancurkan langit dan memadamkan bumi. Awan ajaib mendukungnya dari bawah, memungkinkannya untuk bergerak cepat melintasi langit. Dia merasa ada terlalu banyak esensi spiritual di dalam tubuhnya sampai-sampai rasanya seperti akan meledak. Dia berubah menjadi seberkas cahaya surgawi yang menyala-nyala dan bergegas menuju bunga teratai yang sangat besar itu. Pada saat yang sama, matanya terfokus pada orang-orang dari klan hujan. Sambil berdiri di atas awan emas, Si Hao tampaknya memiliki berbagai dewa yang bernyanyi di belakangnya, dan setan dan dewa menari bersama dengan suara itu. Itu adalah adegan yang paling menakutkan. Awan keberuntungan bersinar cemerlang dan memungkinkan dia untuk bergerak sangat cepat. Perasaan semacam ini tidak seperti apapun yang dia alami sebelumnya. Dalam sepersekian detik, dia tiba di depan lotus raksasa. Artefak berharga dari segala jenis mengelilinginya, yang semuanya dibangun dari simbol. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan dunia. Suara lonceng, pagoda, pedang, dan kuali bergemuruh dengan suara logam yang memekakkan telinga. Saat dia mengangkat tangannya, sebuah lonceng besar dengan permukaan emas terbang keluar. Lonceng itu bertuliskan simbol-simbol, yang gemuruh panjangnya bisa terdengar dari jarak yang tak terhitung.
Itu menabrak tepat ke jantung teratai untuk menghancurkan bunga. Kelopak bunga keluar, dan tirai cahaya melonjak. Itu sangat menakutkan, seolah-olah sungai bintang meletus. Semua orang bisa melihat matahari, bulan, dan bintang-bintang berkedip dan menunjukkan kekuatan mereka. Lonceng besar bertabrakan dengan teratai, menciptakan suara gemuruh memekakkan telinga yang sepertinya tidak pernah berakhir. Di kejauhan, kerumunan tidak bisa melakukan apa-apa selain menatap dengan ekspresi terkejut. Adegan konyol macam apa ini? Lonceng besar tampaknya telah ada selama berabad-abad. Suaranya menyebar jauh dan luas. Banyak tubuh bintang mulai runtuh ke bawah, membuat hati dan jiwa orang bergetar. Akhirnya, lonceng besar itu dibongkar dan tersebar di udara kosong. Kabut iluminasi tangguh yang menyerupai lautan bintang juga dipaksa kembali ke bunga, meninggalkan pemandangan yang sangat mengejutkan. Seolah-olah bintang jatuh dari langit. Itu adalah bunga ke-8, yang sekarang belum mekar sepenuhnya. Meskipun sejumlah besar energi esensinya telah dilahap, bunga itu masih mampu mengumpulkan serangan terakhirnya. Tubuh Si Hao hampir meledak. Dia tidak bisa lagi menerima dan memurnikan esensi spiritual lagi. Akibatnya, dia melepaskan serangan lain. Itu dipenuhi dengan kekuatan surgawi yang agung. Di sampingnya, pedang dewa berdering dengan suara logam. Dia mengambilnya ke tangannya, dan bila emas itu mulai bersinar dengan cahaya. Itu sangat menyilaukan sehingga tidak ada yang bisa melihatnya secara langsung. Dia menyerang dengan pedang, mengirimkan simbol yang padat disertai dengan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya. Pedang suci membelah teratai, dan akibatnya, kelopaknya layu dan meledak berkeping-keping di udara. Sungguh serangan yang sengit. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi berteriak dan terkesiap ngeri. Namun, setelah serangan itu, pedang Dewa Emas menghilang juga. Itu bukan keberadaan jangka panjang. Teratai bergetar dan lebih banyak kelopak bermekaran. Selain itu, yang ke-8 mengandung lebih banyak kekuatan daripada 7 sebelumnya. Si Hao meraih pagoda, dan yang ini juga dibangun dari simbol. Dia mengaktifkannya dengan kekuatan penuh, menembus beberapa lapis kelopak untuk tiba di tempat orang-orang klan hujan berada. Dia ingin menyingkirkan mereka terlebih dahulu untuk melemahkan teknik berharga ini. Pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Lapisan ke-8 dari tirai hujan, atau lebih tepatnya, lotus ke-8 tampaknya menjadi hidup. Ukurannya tiba-tiba membesar dan mencoba memblokir Si Hao. Terlebih lagi, kabut menyebar dari inti bunga lagi. Itu tampak seperti gumpalan asap yang terbentuk dari aliran bintang dan memiliki kekuatan ofensif yang luar biasa. Itulah inti dari kekuatan hujan. Gumam seseorang. Para penonton sekarang semua menonton dengan gugup. Istirahat. Si Hao berteriak dan mengumpulkan semua kuali dan tombak di sekelilingnya sebelum menyerbu semuanya sekaligus. Meskipun masing-masing bagian hanya mampu membuat satu serangan, kekuatan yang terkumpul masih tangguh. Bola cahaya yang menakutkan meledak, tidak hanya menghancurkan bunga ke-8 menjadi berkeping-keping, tetapi juga menghancurkan Si Hao. Darah menetes dari mulutnya. Si Hao sendiri juga terluka akibat serangan ini. Namun, fisiknya istimewa. Dagingnya memiliki kekuatan yang tak tertandingi, memungkinkan dia untuk pulih setelah penyesuaian singkat napasnya. Dia menyerang klan hujan lagi, hanya menyisakan bayangan di belakangnya. Dengan sapuan pedang yang patah, lebih dari selusin pria di tempat kejadian dipotong setengah dari pinggang ke bawah. Namun, yang mengejutkannya, terlepas dari kerusakan yang ditimbulkannya pada kerumunan, teratai ke-9 masih berhasil muncul. Bagaimana itu terjadi ketika tidak ada yang mengoperasikannya? Dia segera mundur. Apakah roh Dewa Hujan masih ada? Legenda mengatakan bahwa teknik berharga dari klan hujan bisa memanggil 8 teratai. Yang ke-9 adalah gambar yang dipersembahkan oleh Dewa Hujan ketika dia merasakan panggilan dari keturunannya. Seseorang berbisik di kejauhan. Ini jelas seorang ahli tingkat raja yang mengawasi pertempuran. Kerumunan di dekatnya juga berteriak keheranan, karena mereka juga telah mendengar desas-desus tentang bentuk terlarang yang terakhir ini. Teratai ke-9 tidak akan muncul dalam keadaan normal dan hanya akan aktif dalam kondisi tertentu. Hanya segelintir orang yang tahu bahwa itu adalah representasi dari Dewa Hujan yang dapat mengirimkan seberkas kekuatan dewa dari ruang dan waktu yang tak berujung untuk membawa bencana ke dunia ini. Si Hao mengaktifkan tekniknya yang berharga dengan cara yang hiruk-pikuk dan terus menarik esensi spiritual tanpa henti. Awan yang memudar di bawahnya muncul lagi. Dia menghadapi serangan kepala bunga dan memurnikan kekuatan surgawi. Selain itu,
Suara logam terdengar di sekelilingnya saat segala macam senjata muncul kembali. Sementara itu, gambar berbagai dewa menjadi lebih jelas saat mereka bergema dan mengatur diri di sekelilingnya. Gambar-gambar itu muncul dari spiral emas. Mereka menutupi langit, membuat semua orang terkesiap kaget. Itu tidak berbeda dengan kemunculan kembali Dewa Iblis yang telah muncul di dunia ini. Ini adalah demonstrasi kekuatan teknik berharga Kunpeng, hanya sekarang, orang banyak telah salah mengira itu sebagai fenomena abnormal. Sayangnya, bunga ke-9 gagal mencapai mekar penuh, layu setelah hanya setengah terbuka. Namun, kekuatan yang diberikannya masih cukup menakjubkan untuk semua orang. Si Hao merasakan bulu di punggungnya berdiri. Dia segera diledakkan oleh dampaknya. Kali ini, dia tidak dapat memperbaiki semua esensi spiritual. Dia batuk seteguk darah dan gemetar hebat. Meskipun bunga itu setengah layu dan telah berubah menjadi garis-garis hujan berkabut, kabut yang menyembur keluar dari intinya lebih menakutkan dari sebelumnya. Apakah asap tipis benar-benar terbuat dari sungai bintang? Bintang-bintang berputar-putar, dengan matahari dan bulan berkelap-kelip. Adegan itu terlihat sangat aneh. Yang mengejutkan si Hao, sosok setengah transparan muncul dan duduk di sana dalam posisi bersila. Kabut dan bintang-bintang mengelilinginya. Pada saat ini, si Hao tidak hanya terkejut, bahkan orang banyak tercengang. Teknik yang berharga adalah kohesi kekuatan air dan kombinasi simbol hujan, jadi dari mana datangnya sosok yang tidak biasa ini? Surga mengasihani kita. Dewa hujan tidak mati, dia masih hidup. Teriak klan hujan. Hahaha, dia benar-benar masih hidup. Nenek moyang kita Dewa Hujan masih ada. Mungkin ada waktu dan ruang tak berujung yang memisahkan kita, tapi dia masih ada di dunia ini. Klan hujan menjadi gila. Mereka menangis dan berteriak pada saat yang sama, membuat orang lain merasa agak takut. Semua klan yang telah berkumpul merasa seperti ini. Dewa hujan masih hidup. Klaim seperti itu tidak hanya membuat si Hao gelisah, tetapi pembudidaya lain yang menonton pertarungan mulai bergidik dalam hati juga. Mungkinkah itu benar? Namun, saat ini, itu bukan masalah yang paling mendesak bagi si Hao. Mengumpulkan semua usahanya, dia menyerang dengan semua senjata di sekitarnya. Mereka semua berubah dari simbol. Lonceng, pagoda, pedang, kuali, dan senjata lainnya bergema sebelum jatuh sekaligus, menekan sosok itu dalam upaya untuk menyebarkan kabut itu. Hong, sebagian besar kabut tertiup angin, memperlihatkan sosok agung yang sedang duduk dengan kaki disilangkan dan matanya terpejam di belakangnya. Orang itu memiliki perasaan yang begitu khusyuk dan suci sehingga mereka yang melihatnya merasakan dorongan untuk berlutut dan membungkuk ke arahnya. Di atas langit, beberapa raja bangsawan berbisik, dia, mungkinkah Dewa Hujan benar-benar masih hidup dan terkurung di suatu tempat tanpa batas waktu dan tempat? Dia tidak bisa berada di wilayah ini, atau dia tidak akan memproyeksikan citranya di sini. Senjata yang dibangun dengan simbol telah dihancurkan, tetapi awan keberuntungan masih ada di bawah kaki si Hao. Pedang patah tetap di tangannya saat dia berdiri di sana, menghadapi sosok itu. Secara khusus, di sekelilingnya, masih ada gambar dewa. Mereka semua suci dan brilian saat mereka sepertinya melantunkan mantra. Aura mengerikan meluap ke langit. Meskipun si Hao bisa dengan jelas merasakan tekanannya, dia tetap tersenyum. Apakah itu Dewa Hujan? Tetapi di samping tubuhnya sendiri, masih ada banyak gambar makhluk surgawi. Kerumunan juga menyaksikan mereka dengan mulut terbuka. Adegan semacam ini benar-benar unik, dan mereka berdua cukup kuat untuk saling menentang dengan kekerasan yang sama. Sosok bersila tampak siap bergerak. Dia mencoba membuka matanya beberapa kali, tetapi gagal. Meski begitu, dengan gerakan tubuhnya, kekuatan menakutkan dikerahkan, mengguncang seluruh tempat. Si Hao termasuk yang pertama menerima pukulan. Meskipun mencoba semua yang dia bisa untuk membela diri, dia masih terluka dan memuntahkan seteguk darah. Jadi bagaimana jika kamu adalah dewa? Si Hao menolak untuk menyerah dan terus maju, karena dia melihat sosok itu perlahan mengangkat tangannya. Ini adalah tanda yang menakutkan. Aura yang sangat kuat memaksa si Hao untuk menerangi tubuhnya dan menyatu dengan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Lampu warna-warni yang menyilaukan dilepaskan dari si Hao, dia akan menghabiskan semua yang dia miliki dalam pertarungan ini. Itu bukan dewa yang sebenarnya, tetapi hanya bayangan yang diproyeksikan oleh seseorang dari ruang dan waktu yang tak berujung. Dia akan mengalahkannya. Di mana Dewa Hujan terperangkap sekarang? Jika dia masih hidup, apakah dia disiksa?
Setelah bertahun-tahun diam, dia sekali lagi menunjukkan energi spiritualnya. Keperkasaannya benar-benar tak terduga. Seseorang berbisik di dalam istana kerajaan. Setelah bergabung dengan tubuh emas abadi, kemampuan bertarung Si Hao meningkat secara tiba-tiba dan mencapai tingkat Raja Bangsawan. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengaktifkan teknik Kun Peng sebagai persiapan untuk melepaskan pukulan hebat. Seseorang harus mengagumi keberanian bocah iblis itu. Sikap pemberaninya tetap sama bahkan ketika menghadapi Dewa Hujan, dan dia cukup berani untuk mencoba mengalahkan dewa. Dia melonjak dengan semangat juang. Tetesan hujan emas yang tak terhitung jumlahnya berkibar di udara saat Si Hao mengaktifkan teknik berharga Kun Peng. Gerakan pertamanya adalah untuk memikat musuhnya alih-alih gerakan ofensif. Tirai hujan emas yang tak berujung turun ke tempat ini. Namun, kekuatan Kun Peng yang sebenarnya sudah mulai berpengaruh pada pedang patah, yang berubah menjadi sinar hitam sebelum menebang dengan cepat. Dia melakukan semua ini secara rahasia, karena dia tidak ingin orang lain menyadari bahwa dia telah memperoleh kemampuan surgawi dari 10 iblis kuno. Dia percaya bahwa kecuali orang bermata dua itu ada di sini, orang lain tidak akan pernah melihat rencananya. Itu adalah serangan yang bisa mengguncang langit dan bumi. Ditemani oleh mantra dari banyak dewa, Si Hao memperkuat tubuhnya menjadi lebih menakutkan. Kemampuan bertarungnya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tangan yang terangkat dari sosok yang tidak jelas itu bertabrakan dengan cahaya hitam, dan keduanya saling melahap tanpa suara. Ledakan hebat kemudian terjadi, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Skala ledakannya sangat besar. Si Hao melakukan semua yang dia bisa untuk melepaskan semua esensi spiritual dan energi surgawi yang dia serap sebelumnya dalam satu serangan ini. Dia terpesona oleh ledakan itu, dan darah terus-menerus terbatuk keluar dari mulutnya. Klan Hujan hendak bersorak untuk kemenangan ketika mereka menyadari bahwa lengan sosok yang duduk itu retak dan meledak. Apa? Dewa Hujan! Teriak orang banyak dengan takjub. Sekelompok orang jatuh ke dalam kekacauan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa Hujan kehilangan tangan dalam serangan itu. Bagaimana mungkin? Ini pasti ilusi. Jangan panik. Dewa Hujan tidak dirugikan. Itu hanya proyeksi dirinya, yang berarti bahwa dia terlalu jauh dari tanah terlantar untuk mengontrol citra yang dia proyeksikan ke dunia ini. Oleh karena itu, kekuatannya telah melemah secara signifikan. Seorang tetua sekte muncul dan menjelaskan dengan suara keras, yang menenangkan kerumunan. Banyak orang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, sementara yang lain berbisik-bisik. Mereka semua adalah raja yang mulia. Sepertinya rumor dan berita masa lalu tidak akurat sama sekali. Dewa Hujan dikatakan telah mati, tetapi dari apa yang kita lihat sekarang, dia jelas berada di suatu tempat yang sangat jauh dan sangat hidup. Namun demikian, dia seharusnya dalam kondisi yang sangat buruk sekarang, atau proyeksinya tidak akan begitu lemah. Si Hao memantapkan dirinya dan bangkit kembali. Menyeka darah dari mulutnya, dia mengeluarkan beberapa obat spiritual dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengunyahnya seperti makan wortel. Tubuhnya menyala, dan garis-garis simbol mengalir di sekelilingnya. Awan emas di bawah kakinya telah menghilang, dan bayang-bayang berbagai dewa telah memudar. Adapun lonceng, pagoda, pedang dan kuali, mereka telah lama tersebar. Namun, Si Hao tetap tak kenal takut. Dia menunjuk ke kejauhan di depannya. Tubuh emas abadi berkilauan dengan dingin dan pedang patah di tangannya tampak pulih dengan sendirinya saat cahaya bergelombang di sekitarnya. Si Hao mengarahkan pedangnya langsung ke proyeksi Dewa Hujan. Ini adalah serangan terakhir. Si Hao mendekati sosok itu dengan satu serangan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memotong bagian depannya. Bayangan Dewa Hujan benar-benar bergetar dan menjadi goyah. Kelopak matanya bergetar, seolah akan terbuka. Aura yang sangat menakjubkan menyebar darinya. Film pun berakhir.